Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Maulida Hasana dengan NIM 2221030 329. Di sini saya akan menjelaskan nih terkait terapi hubungan imago. Apa sih terapi hubungan imago? Jadi, terapi hubungan imago ini merupakan sebuah terapi yang berfokus pada penguatan dan penyembuhan hubungan. Nah, kebanyakan terapi imago ini berdasarkan keyakinan bahwa pasangan itu tertarik satu sama lain itu ya berdasarkan kebutuhan masa lalunya yang tidak terpenuhi dan luka masa lalu. Jadi kadang itu seseorang itu mempunyai hubungan karena mereka membutuhkan hubungan tersebut. Misalkan nih, aku mempunyai trauma masa lalu yang misalkan takut kehilangan. Nah, pada saat itu saya pastinya akan mencari sebuah pasangan yang merasa bahwa saya itu tidak akan kehilangan dia. Tapi dari situ saya tidak sadar bahwa luka masa lalu itu harus disembuhkan juga, agar pasangan kita itu mengetahui apa sih ketraumaan atau apa sih luka lama yang saya selalu simpan dalam kehidupan saya yang mempengaruhi kehidupan dewasa saya. Jadi luka masa lalu itu sangat mempengaruhi kehidupan dewasa saya, apalagi tidak disembuhkan dengan terapi ini. Nah, jadi terapi imago ini teman-teman bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana pasangan dapat memahami dan mengatasi masalah yang mendasarinya. Jadi terapi imago ini sama halnya dengan teori psikoanalisis. Kenapa saya bilang sama? Karena teori psikoanalisis ini juga memberikan terapi atau secara konseling itu untuk membantu individu mendapatkan atau memahami bagaimana pengalaman di masa lalu individu dapat mempengaruhi tingkah laku individu saat ini. Jadi, maka dari itu sama halnya dengan terapi imago ini. Nah, bedanya kalau psikoanalisis itu ada id, ego, dan super ego, sedangkan atau alam bawah sadarnya gitu ya. Sedangkan terapi imago ini lebih kepada dialog imago atau komunikasi terstruktur yang dan disengaja. Jadi dialog imago ini menyediakan ruang yang aman bagi pasangan untuk mengekspresikan perasaannya dan kebutuhan dan frustasi mereka dengan cara yang tidak konfrontatif. Selama dialog imago ini, pasangan bergantian menjadi pengirim dan penerima. Nah, pengirim itu mengkomunikasikan pikiran dan emosi mereka, jadi meluapkan semuanya, itu namanya pengirim. Sedangkan penerimanya itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencerminkan kembali apa yang mereka dengar. Jadi dengan adanya dialog imago ini, pastinya antara pasangan satu dan pasangan satunya itu sama-sama bisa memahami perasaan yang sedang dialaminya. Jadi misalkan pasangan A nih, pasangan yang cewek itu pertama menjadi pengirim, yang cowok itu menjadi penerima. Nah, nanti akan dibalik, cowok menjadi pengirim dan cewek menjadi penerima. Hal itu pasti berbalik gitu. Jadi dengan adanya proses ini atau terapi ini benar-benar mendorong pendengaran yang mendalam, pemahaman, empati, validasi, dan memahami pengalaman dan perspektif masing-masing. Jadi pasangan yang A dan B ini bukan pasangan, maksudnya
dalam satu pasangan ini, perempuan dan laki-laki ini pastinya akan bisa memahami perasaan satu sama lain gitu. Nah, jadi terapi pasangan imago itu berfokus pada penyembuhannya di luka masa lalunya dan mengubah hubungan menjadi hubungan yang ditandai rasa aman, keterhubungan, dan pertumbuhan. Jadi maksudnya apa? Dengan adanya dialog imago, berarti pasangan itu mengetahui nih, oh luka masa lalunya kamu seperti ini, luka masa lalunya aku seperti ini. Jadi kita komunikasikan dengan baik, enaknya bagaimana begitu. Jadi ketika pasangan kita mengetahui kita mempunyai luka masa lalu yang seperti ini, pastinya hal tersebut akan dibicarakan atau dikomunikasikan dengan baik agar mereka bisa menjalani hubungan yang harmonis dan aman bagi pasangan. Jadi ketika mengetahui luka masa lalu itu, pasangan pastinya tidak akan mengungkit hal tersebut atau membuat pasangan itu menjadi lebih berani dalam mengatasi trauma masa lalu itu gitu. Jadi manfaat dialog imago sendiri itu yang pertama, konseli perempuan dan konseli laki-laki ini dapat belajar keterampilan komunikasi yang efektif itu bagaimana dalam hubungan. Terus yang kedua, mengembangkan empati. Yang ketiga, menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan pengalaman masing-masing. Yang keempat, mengatasi masalah yang belum terselesaikan. Yang kelima, menyembuhkan luka lama pastinya ya. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan yang lebih penuh kasih dan waras asih begitu. Jadi dengan adanya terapi imago ini, dengan menggunakan dialog imago juga, pastinya pasangan itu akan merasakan lebih lega, komunikasinya lebih nyaman, lebih nyambung, terus lebih dapat memahami juga. Kadang kan pasangan itu belum tentu dapat memahami kita. Mengapa saya bilang begitu? Karena dari pengalaman teman-teman saya yang berpacaran seperti itu, mereka itu kayak merasakan hal-hal yang saya kok kayaknya belum memahami pasangan saya ya. Kenapa begitu? Nah, hal tersebut tuh harus dibicarakan dengan lebih dalam, teman-teman. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya kita harus memiliki hubungan atau memiliki pasangan yang benar-benar clear dari masa lalunya. Maksudnya apa benar-benar clear? Kadang kita nggak tahu nih. Kadang kita nggak tahu kalau pasangan kita itu merasakan sesuatu yang ganjal atau sesuatu yang masih teringat-ingat, yaitu luka masa lalu itu. Jadi kita harus benar-benar tanyakan dengan benar apa keresahannya, luka masa lalunya tuh apa. Dari hal itu kita dapat memahami nih, oh kamu luka masa lalunya ini, mungkin kita bisa sembuhkan nih dengan ini. Nah jadinya hal tersebut pasangan yang mempunyai luka masa lalu itu merasa aman dan nyaman bagi pasangan, dan hal tersebut akan keterusan sampai hubungan sampai nenek tua gitu. Jadi jangan lupa menggunakan terapi imago ketika Anda mempunyai luka masa lalu ataupun hal-hal yang mengganggu pikiran Anda dalam pasangan. Baik, terima kasih. Mohon maaf ketika ada salah dalam perkataan ataupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.